terima kasih banyak untuk pewaran luar biasa ada Bang Anggi dan Kak Ledi ya. Semoga sukses selalu dan tentunya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Malika Hijriati Dewi, Alhamdulillah terbaik satu putri Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2022. Asli putri daerah dari Kabupaten Batanghari dan di nasional kemarin juga Alhamdulillah juara harapan 2 Duta Bahasa Nasional tahun 2022 perwakilan Provinsi Jambi. Ya, untuk mengawali kebersamaan kita malam hari ini kita mau bincang santai aja ya Pak ya, karena hari sudah malam, sudah mulai sedikit menutup mata ya. Jadi lebih santai dan ringan saja. Dan untuk membuka, Malika akan mengawali dengan sebuah pantun. Burung balam dari India terbang ke tanah hendak makan juga. Selamat malam masyarakat tangguh semua, berkah rezeki sehat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Selalu merangkaikan salam, tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu tak lupa yang terhormat untuk Bapak Ibu dari Kemendikbud, ada Ibu Darmawati selaku Ketua Manajemen Pelaksana Dana Indonesiana. Kemudian juga ada Bapak Agus Sudaryani selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 Jambi dan Bangka Belitung. Kemudian juga kami ucapkan pada yang terhormat ada Bapak Sofian Hadi selaku Staf Sekretariat Ditjen Kebudayaan. Kemudian juga dari LPDP ada Ibu Irmawati selaku Kepala Divisi Evaluasi Pendanaan Riset. Kemudian juga yang kami hormati ada Bapak Diki Chandra Setiawan selaku Kepala Subdivisi Evaluasi Pendanaan dan Riset. Dan tentu yang kami hormati ada Bapak Sulis Gigih Prayogo selaku Kepala Subdivisi Hasil dan Riset. Tentu yang terhormat Bapak kita semua ya, Bapak Bupati Kabupaten Batanghari ada Bapak Muhammad Fadil Arif, tentu diwakili oleh ada Bapak Wakil Bupati juga di sini ya. Lengkap sekali malam hari ini ada Bapak Haji Bakhtiar SP, kemudian juga ada Ibu Bupati Ibu Zulfa Fadil SE. Selamat malam Ibu. Iya. Kemudian juga ada Ketua DPRD Kabupaten Batanghari atau yang mewakili, kemudian ada Bapak Sekretaris Daerah atau yang mewakili, kemudian ada juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Bapak Zulfadli MPD, Kadis Kebudayaan Provinsi Jambi, kemudian ada Kabid Kebudayaan Kabupaten Batanghari, ada Pak Sobli SPD, Komunitas Gemulun tentunya, dan hadirin yang berbahagia. Banyak sekali ya tamu undangan pada malam hari ini. Dan tentunya Pak Datuk lah ya, Pak Ning saya manggilnya ya. Malam hari ini kita akan bincang-bincang santai atau diskusi lah ya seputar tapa melenggang. Nah, sebelum itu tak kenal maka tak sayang katanya ya. Dan tentu juga di samping saya ini sudah ada Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batanghari, Datuk Panhudin Abdi. Dan sebenarnya juga kita sudah ketemu Datuk ya. Sebenarnya ini cucu Datuk lah. Jadi ketemu lagi di sini alhamdulillah. Dan tentunya di sebelah Datuk Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batanghari ada Bapak Dr. Hanur Raufik selaku pemerhati pendidikan Kabupaten Batanghari. Nah, tak sabar lagi rasanya langsung saja kita diskusi ya. Untuk yang pertama, Datuk Panhudin Abdi selaku Ketua Adat Kabupaten Batanghari, kita akan membahas itu. Akan diskusi terkait filosofis, kemudian kenapa ikon atau tanda dari tapa melenggang itu ikan gitu ya. Kemudian juga seluk beluk dan
film dari Tanpa Melenggang ini sebenarnya seperti apa, bagaimana, dan bisa bertukar pikiran terkait hal-hal tersebut, bertukar pengetahuan dengan penonton begitu, memberikan edukasi seputar Tanpa Melenggang ini apa sih sebenarnya, nah, gitu. Silakan kepada Dato sebagai pemantik pertama. Ayo ke sini. Ayo. Ayo. Sini ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang saya hormati, saya banggakan, Ibu Zulfa, Bu Literasi, Ibu Darmawati dan Mawati, Bapak-bapak sekalian. Sebelum saya memberikan ilustrasi, saya ada juga pantun, tapi lah dibuat ambil bedil dalam lemari, ditenteng orang dari Jambi. Adil nian Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, benteng sudah, perang tak jadi. Ya, jadi itu yang kalau bentengnya sudah masih mau perang itu tidak ada adil. Ya. Jadi saking adilnya, karena bicara dengan Pak Bupati ini selalu tentang keadilan yang harus kita tegakkan bersama. Nah, di dalam kisah Tanpa Melenggang ini sebenarnya juga ada hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, terutama dengan cinta kasih. Ternyata cinta kasih itu adalah sumber energi dari setiap kehidupan kita ini. Jadi energi kita bisa muncul tatkala ada cinta dan kasih sayang itu tadi. Walaupun itu masih dalam impian, dan insya Allah impian itu diharapkan jadi kenyataan. Dalam satu tuah yang disampaikan oleh orang yang soleh-soleh, ada doa yang diucapkan tentang cinta dan kasih ini. Ya Allah, jika engkau jadikan aku orang soleh, maka sahabatmu, kekasihmu yang akan senang, yaitu Muhammad SAW. Tapi jika engkau jadikan aku orang yang fasik, maka yang senang adalah musuhmu, yaitu setan, laknatullah. Nah, jadi pesan cinta ini ternyata seperti itu. Tatkala seseorang mencintai apa yang dia kerjakan, apa yang dia inginkan, fokus terhadap sesuatu itu, dan dia mesti harus berpegang kepada satu kekuatan yang sangat luar biasa di luarnya. Tatkala engkau memberikan kesolehan kepadaku, maka yang senang adalah kekasihmu, artinya Muhammad. Tatkala aku bisa membahagiakan apa yang aku cintai, siapa yang aku cintai, maka dia akan senang dengan apa yang kita berikan. Artinya mencapai cita-cita itu dengan cinta dan kasih sayang. Maka banyak cinta, ada yang cinta cuma masalahnya kalau kita lihat dalam kehidupan hewan, binatang itu secara sebagian besar lebih nampak cintanya kepada anak-anaknya dari orang-orang manusia. Ya, binatang kucing sayang dengan anaknya, coba jangan tangkap kucing itu anaknya, terekamnya dari induknya. Nah, tapi manusia kadang-kadang anaknya ditangkap bujangnya nyampe kan itu. Tidak sesayang kucing, cuma fikihnya udah ada belajar. Kucing itu udah ada belajar fikih, binatang itu udah ada belajar ilmu fikih, hukumnya udah tahu. Sehingga emak jadi bini, anak jadi laki biasa udah dia. Tapi kasih sayang tetap ditanamkan. Nah, maka ikan ini sebenarnya adalah gambaran dari cinta itu tadi. Jadi jangan diambil bahwa ikan ini sebagai satu ikan yang bentuk hewan, tapi ikan ini adalah jelmaan dari manusia, ya. Nah, maka dia tadi menjelma menjadi ikan. Kenapa dia harus menjelma? Karena dia ingin mendapatkan sesuatu di tidar alam. Apa bedegak, apa bedegum, batang bayam di kebedak muda, biar serantau sisik bertabur 10 tombak di badan, tidar alam nak dipijak juga. Ya, lagi di lagi bertimbuk, lagi dak mani, gunung pula bertimbuk tangan. Lagi dak mati, gunung pula lepas di tangan. Nah, ini sesumbar daripada
tapak melenggang untuk mendapatkan atau mencapai kepada tidak alam. Nah, jadi bahwa tapak melenggang ini adalah ikon yang kita tetapkan, bukan ikannya tapi semangatnya yang kita letakkan. Untuk mengkritisi apa sedikit dari yang kita bangun di depan itu, tapak melenggang kita itu kan tulisannya tapa, terus sebenarnya ekor tapa itu kalau tidak ada macam itu, tidak ada macam, karena dia senjatanya itu di ekornya, maka mirip ekor tapa itu mestinya seperti pisau raut kalau kita mengatakan itulah senjata dia. Jadi dia punya senjata di buntutnya itu bukan macam buntut ikan biasa yang gini, buntutnya itu melentik tajam macam pisau raut. Nah, itu menurut kisah orang tua-tua dulu. Tapi itulah jadilah apa itu tadi ya. Tapi pesannya yang diharapkan itu dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Datuk Padudin Abdi ya. Tadi bisa kita tangkap bahwasanya filosofi ikan ini adalah gambaran dari cinta. Bukan hanya sekedar ikon belaka, tapi juga ada makna yang terkandung di dalamnya begitu. Oke, barangkali hanya itu dulu ya dari Datuk Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batanghari. Selanjutnya kita akan beralih nih. Kalau tadi sudah membicarakan tentang filosofi ikon tapa melenggang dan seluk-beluk, selanjutnya kita minta untuk Bapak Dr. Hanu Rafiq ya, benar ya, selaku pemerhati pendidikan Kabupaten Batanghari, yang mana berawal dari cerita tapa melenggang ini ada anak muda yang memiliki gagasan, kemudian juga ada rekan-rekan hebat tentunya yang menjadi pionir untuk bisa menciptakan suatu produk yang berguna untuk kita sebagai bahan literasi, kemudian juga sebagai bahan yang bisa menjadikan dokumentasi abadi dalam bentuk tulisan tentunya. Siapa lagi kalau bukan kita akan membahas penulis muda Batanghari tentunya, ada Bang Nafri Dwi Boy dan Sean Popo Hardi yang mana sudah menciptakan buku cerita Tapa Melenggang yang betul-betul murni ditulis oleh anak muda Batanghari. Bagaimana tanggapan Bapak? Mungkin sudah baca bukunya barangkali? Boleh, silakan kepada Bapak Hanu Rafiq. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Batanghari, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, Ibu dari Kemendikbud, dari LPDP, Ibu Darmawati dan Darmawati, Bapak Agus beserta rekan-rekan, ada Pak Riri. Selanjutnya yang paling utama ini Pak Kadis kami, Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan yang selalu memberikan support gitu ya. Dan bagi kita yang malam ini hadir pada maestro kita tadi yang sudah bertutur, nah, ada yang paling istimewa di sini kita melihat juga, yaitu adanya Bunda Literasi kita, ada Bu Zulfa ini tadi. Nah, beliau memberikan inspirasi kita. Tadi juga dikatakan adanya program kita ke depan, satu buku satu guru ini tadi. Nah, di sini kita lihat, saya langsung saja tadi sebagaimana disampaikan moderator kita. Ini khususnya kepada pengarang kita nih. Nah, kita lihat di sini tinjauannya, saya mengaitkan sedikit nih Ibu moderator ya, atau Dinda moderator. Secara psikologis, di sini ada namanya AKI, Adversity Quotient, kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Di sini ada peluang dan tantangan. Jadi, khususnya kedua pengarang ini tadi, beliau ini melihat ada satu peluang yang juga sesuai dengan kearifan lokal kita, keunikannya, yaitu cerita dari Tapa Melenggang ini tadi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka lahirlah buku dan film dokumenter ini tadi yang sangat kita apresiasi, gitu ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Datuk kita dari Lembaga Adat, Pak Ning kami, ya, Pak Ning Taut, bahwa di sini juga tadi
berbagai hal ditanamkan di sini, dan saya lihat ada satu harapan ini Pak Aning dari buku yang sudah diterbitkan oleh dua anak muda kita ini tadi. Kita harapkan kepada generasi yang lain juga dapat menjadi pemicu bahwa suatu karya itu akan membuahkan suatu hasil, mana di sini hasilnya adalah kita dapat menggali kembali nilai-nilai yang terpendam, khususnya adat budaya kita Batanghari dari tuturan Tapah Melenggang ini tadi. Nah, karena segini, sebagaimana tadi disebutkan, saya sebagai pemerhati pendidikan, izin ini Bunda Literasi, tadi saya kaitkan dengan Aki gitu ya, dari cerita ini tadi, dan juga ada berbagai aspek pengembangan dari cerita buku yang saya baca ini tadi, dan juga film yang kita tonton bersama. Yang pertama itu adalah aspek pengembangan penanaman nilai dan moral. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ning ya, bedegam gitu ya Pak Ning ya. Ini adalah salah satu wujud penanaman nilai dan moral, bahwa pentingnya kita percaya dengan adanya vertikal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang Maha Esa. Nah, sedikit saja kita di sini menyampaikan. Yang kedua, sesuai dengan kurikulum belajar kita saat ini, khususnya pada pengarang ini Pak Dinda Sin Popo dan rekannya, adanya pengembangan nilai Pancasila. Kita lihat di sini kelima sila itu ada dalam tokoh Tapah Melenggang ini tadi. Nah, lanjut juga yang ketiga itu adalah pengembangan fisik motorik. Kita lihat dari cuplikan film ini tadi, artinya tadi juga ada permintaan bagaimana nantinya kita mewujudkan menjadi film-film. Kalau kita kan terkenal dengan Upin Ipin gitu kan. Nah, bagaimana Tapah Melenggang ini tadi dengan seri-serinya ini tadi, yang kita harapkan di sini, alhamdulillah kan pemberi dananya ada nih Ibu ya. Kita berharap nantinya bagaimana pandangannya menjadi film yang berseri membangun karakter kita khususnya di Batanghari ini tadi. Yang ketiga, kita lihat juga dari cerita ini tadi, ini menjadi PR ini khususnya pada kedua generasi ini tadi, bahwa apa yang mereka perbuat itu, yang mereka hasilkan, artinya ada terusannya, to be continue-nya harus ada. Itu yang kita harapkan. Adalah pengembangan bahasa seperti pelafalan ataupun nanti adanya semacam apa tadi itu lapas mantra, itu mengajarkan anak untuk bisa berbahasa yang berbaik, untuk berkomunikasi baik itu dengan teman sebaya dan juga lingkungannya yang lebih luas begitu. Nah, selanjutnya juga ada juga tertanam dari buku ini, itu adalah pengembangan sosial emosional. Bagaimana dia menghadapi, mulai dari pertamanya itu ada seluang bersisi emas gitu ya. Adanya silaturahmi, adanya pengembangan bahasanya di sana, terus ketemu lagi dengan tiga lawannya ini tadi, ada ular bide gitu ya, dan lain-lainnya ini tadi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa secara material menunjukkan kedikdayaan kita SDM Batanghari, dan adanya ular-ular penunggu tadi ataupun labi-labi penunggu itu juga menunjukkan pentingnya kita menjaga sungai Batanghari. Nah, inilah yang ditunjukkan di sini. Nah, jadi kembali kepada penulis ini tadi, sebagaimana ditanyakan, harapannya masih ada kelanjutan yang tentunya nanti kita berharap ada dukungan mulai kita dari pemerintah provinsi, dan khususnya di sini ada pemerintah pusat yang muaranya adalah berkat dari nantinya kebijakan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita ke depannya untuk menuju kita sesuai dengan RPJMD kita Batanghari tangguh gitu ya. Mungkin demikian moderator. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu ya. Luar biasa, itu tadi pemaparan dari Bapak Dr. Hanur Raufik selaku pemerhati pendidikan Kabupaten Batanghari.